Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca spektrum HNMR. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan ada beberapa teknik spektroskopi yang dapat kita gunakan dalam membantu penentuan struktur molekul. Kita bisa menggunakan yang pertama adalah UV spektroskopi, kemudian mass spectrum inframerah, dan kemudian NMR. NMR itu sendiri, kalau kita membahas tentang senyawa organik, maka kita fokus membahas tentang NMR proton dan karbon. Nah, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membaca spektrum NMR, informasi-informasi apa saja yang bisa kita tarik dari spektrum NMR yang akan membantu kita memutuskan bagaimana struktur molekul suatu senyawa organik. Oke, pada sesi ini saya akan membahas tentang bagaimana sih spektrum HNMR itu seperti apa, kemudian ada informasi yang kita bisa dapatkan dari spektrum HNMR itu adalah pergeseran kimia, kemudian ada nilai integral, integrasinya, kemudian bagaimana cara pemecahan sinyalnya, dan kemudian kita dapat memperoleh informasi nilai dari konstanta couplingnya. Dan ini akan kita bahas hari ini. Dan kita coba lihat yang pertama, spektrum HNMR. Ini adalah bentuk dari spektrum HNMR secara sederhananya. Ini adalah spektrum HNMR, di mana spektrum HNMR merupakan grafik antara frekuensi resonansi, yang kemudian nanti kita gambarkan sebagai pergeseran kimia, dan intensitas dari frekuensi radio yang diserap oleh sampel uji. Yang horizontal ini yang kita kenal sebagai skala frekuensi yang dinyatakan dalam ppm. Ini penampakan dari spektrum HNMR, berarti di sini adalah merupakan skala, seperti kita tahu merupakan skala frekuensi yang kita biasa sebut dengan pergeseran kimia nanti ini. Dari spektrum yang tadi, informasi apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah pergeseran kimia. Yang kedua adalah integral atau integrasinya. Yang ketiga adalah pemecahan sinyalnya. Yang keempat adalah konstanta couplingnya. Dan kita coba bahas satu persatu dari spektrum tadi. Bagaimana kita tahu nilai pergeseran kimianya, yang bagian yang mana yang akan kita baca. Kemudian bagaimana kita tahu nilai integral atau integrasi itu maksudnya apa. Kemudian pemecahan sinyal itu, pecah sinyal itu maksudnya apa, dan bagaimana cara kita menentukannya. Kemudian ada lagi disebut dengan konstanta coupling. Nilai konstanta coupling itu bagaimana cara mengukurnya dan apa gunanya. Kita masuk ke pergeseran kimia atau chemical shift. Pergeseran kimia itu adalah kalau kita lihat dari spektrum NMR itu, spektrum proton itu, NMR proton itu, maka dia adalah yang bagian horizontal ini, yang dinyatakan dengan ppm. Ya, kita coba lihat apa itu pergeseran kimia. Pergeseran kimia diukur dengan mengacu kepada absorpsi suatu senyawa referensi. Jadi pergeseran kimia itu adalah kita menggunakan suatu senyawa referensi yang biasa digunakan itu adalah TMS, yang kalau pada masa pengukurannya itu kita tambahkan TMS sedikit ke dalam sampel, kemudian kita running NMR-nya, maka sinyal ketika TMS muncul itu dianggap sebagai titik nol. Kemudian sinyal-sinyal yang lain kita ukur berdasarkan seberapa jauh dia dari TMS.
Jadi jarak antara sinyal sampel dan sinyal referensi itu kemudian dinyatakan dalam bentuk hertz. Dan disinilah nanti ada berapa sinyal-sinyal yang berbeda yang muncul di spektrum NMR kita. Dengan titik tolaknya adalah TMS, maka disebut dengan pergeseran kimia. Pergeseran kimia dari TMS. Kenapa kita menggunakan TMS? Karena gugus metil pada TMS itu dia beresonansi. Ingat kata NMR itu adalah resonansi magnet inti. Berarti ada proton-proton yang beresonansi yang berbeda-beda pada frekuensi yang berbeda tergantung pada lingkungan kimianya. Nah, kalau kita melihat kepada senyawa TMS itu dia resonansinya adalah berada pada daerah yang frekuensi yang paling rendah. Kemudian dia mempunyai titik didih yang rendah sehingga mudah diuapkan jika dicampur. Jadi kalau kita misalnya selesai kita tambahkan ke sampel kita, kemudian kita udah mau mengumpulkan lagi sampelnya, kemudian kita mau menghilangkan TMS-nya, itu mudah dengan cara penguapan TMS hilang, kemudian sampel yang telah selesai running NMR kita bisa gunakan lagi. Kemudian yang penting TMS itu inert, tidak bereaksi dengan sampel, dan harga TMS itu murah dan mudah ditemukan. Kemudian, sinyal-sinyal pada proton NMR itu muncul mengindikasikan bahwa ada suatu proton dengan lingkungan kimia tertentu akan beresonansi pada frekuensi tertentu. Berarti kalau dari bahasanya seharusnya yang muncul di grafik itu adalah, yang muncul di spektrum NMR itu adalah frekuensi. Kenapa tiba-tiba yang muncul di bagian sini adalah ppm? Karena seharusnya yang muncul di bagian sini adalah frekuensi. Nah, ini ada alasannya. Pergeseran kimia itu dinyatakan dalam ppm, di mana tadi saya nyatakan bahwa pergeseran kimia adalah jarak antara senyawa referensi dan sampel biasa digambarkan dengan lapang D. Nilai pergeseran kimia itu akan bervariasi sesuai dengan kekuatan spektrometer NMR yang beroperasi. Jadi kalau NMR-nya itu mempunyai kekuatan medan magnet 60 MHz, itu kalau kita bicara frekuensi antara suatu sinyal H pada CH3, itu akan berbeda frekuensinya jika kita menggunakan NMR 100 MHz. Kalau dinyatakan dalam frekuensi, itu nilai frekuensi dari satu H dari lingkungan kimia yang sama akan berbeda jika kita menggunakan alat dengan kekuatan medan magnet yang berbeda. Perbedaan frekuensi atau pergeseran kimia akan meningkat dengan meningkatnya kekuatan medan magnet. Oleh karena itu, bagaimana caranya biar ada satu kesepakatan atau bagaimana caranya bahwa efek medan magnet ini tidak mempengaruhi pergeseran kimia, dalam arti ketika suatu H pada suatu CH3 running dengan NMR dengan medan magnet yang berbeda, tetap dia akan memberikan informasi yang sama. Informasi apa yang sama? Akhirnya dipilihlah bahwa pergeseran kimia itu dinyatakan bukan dengan frekuensi, tapi dinyatakan dengan ppm. Karena pergeseran kimia katakan adalah frekuensi sampel dikurang frekuensi standar dikali 10⁻⁶ per frekuensi spektrometer. Karena pergeseran kimia selalu sangat kecil, biasanya hanya sekitar 6.000 Hz dibandingkan dengan total kekuatan medan magnet yang umumnya setara dengan 100, 400, 600 juta Hz. Faktor 10⁻⁶ diperkenalkan untuk menyederhanakan nilai numerik. Dan dengan demikian, nilai pergeseran kimia selalu diberikan dalam bentuk bagian per juta atau ppm. Nah, sekarang kalau kita lihat bagai spektrum yang NMR yang kita terima, maka pergeseran kimia absorpsi NMR dinyatakan dalam satuan ppm dan nilainya itu konstan, terlepas dari frekuensi operasi spektrometer. Jadi berapapun kekuatan spektrometernya berubah-ubah, tapi nilai dari suatu resonansi dari suatu molekul ataupun melalui suatu proton dalam satu molekul itu akan sama kalau dia punya lingkungan kimia yang sama. Tidak tergantung kepada
kekuatan operasi dari satu spektrometer. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran kimia. Itu ada efek elektronegatif, efek hibridisasi, efek proton asam, efek anisotropik magnetik, dan lain sebagainya. Sehingga kita masuk kepada ciri khas yang harus kita pahami, pergeseran kimia dari suatu berbagai perwakilan molekul. Jadi kalau misalnya, kalau proton NMR itu pergeseran kimia itu biasa menyatakan dari 0 sampai 12, sekitar 0 sampai 12. Dimana kalau ini disebut daerah yang terselimuti, shielding and dishielding, yang tidak terselimuti artinya adalah dimana inti dari proton kita, kalau kita bicara proton itu tidak diselimuti oleh elektron kalau di shielding. Kalau ini adalah dia punya banyak elektron yang menyelimutinya. Kemudian disebut dengan frekuensi rendah, kemudian dia mempunyai chemical shift yang rendah. Jadi kalau untuk senyawa-senyawa golongan alkana itu pergeseran kimia dari sekitar sini. Nah, lagi alkana yang ada karbonilnya sekitar 2. Kemudian ada alkana dengan satu atom elektronegatif misalnya ON ataupun Cl, dia berada di sekitar 3 atau 4. Ini adalah golongan alkena 5 sampai 6. Nah, ini adalah ciri khas untuk aromatik di sekitar 7 sampai 8. Kemudian ada suatu aldehida, dia muncul di sekitar 9 sampai 10. Kemudian atau H untuk karboksilat, dia muncul sampai 10 sampai 12. Nah, kita coba lihat yang spektrum NMR-nya. Kemudian yang mana bagian informasi pergeseran kimia yang bisa kita gunakan? Ini pergeseran kimia kalau dia bentuk pecahan sinyal berarti dia haruslah diambil nilai tengahnya. Kalau dia adalah double berarti kita ini adalah nilai-nilai pergeseran kimia yang ditampilkan. Jadi ada berapa spektrum NMR itu menampilkan nilai-nilai pergeseran kimianya yang caranya yang berbeda. Nah, kalau pada spektrum ini kita lihat adalah nilai-nilai pergeseran. Kalau dia misalnya sinyalnya terpecah, ya kita ambil titik tengahnya. Kemudian informasi yang kedua kita bisa dapatkan dari spektrum proton NMR yang kita gunakan untuk penentuan struktur adalah integral atau integrasi. Apa informasi yang kita bisa dapatkan dan bagaimana cara menentukannya? Ini seperti spektrum tadi. Maka nilai integral itu adalah nilai ini. Pada spektrum NMR, HNMR, area di bawah setiap puncak sebanding dengan jumlah proton pada puncak tersebut. Berarti ini integral ini mengindikasikan berapa proton yang dia punya. Seperti pada gambar di samping ini terlihat perbandingan jumlah ini tinggi ini kita ukur nih berapa ya. Maka kita lihat perbandingan nilainya adalah 5, 2, 3. Maka kita bisa asumsikan di sini adalah ada 5 proton, 2 proton, dan 3 proton. Rasionya inilah yang dinyatakan sebagai integral yang mengindikasikan jumlah proton yang dimiliki oleh masing-masing puncak. Kalau pada spektrum ini, sebenarnya integralnya ini, nilainya ini. Oke. Ini nih. Nilai ini berapa, ini berapa, ini berapa. Dan mana kita tahu, dan ada kalau ada spektrum menyatakan nilainya di sini. Ini adalah nilai integral yang tadi. Berarti ini 0,96. Kan nggak ada jumlah H itu pecahan ya. Ini adalah 1, ini 1, ini 2, ini 1, 2. Ya, itu nilai, ini adalah nilai dari integralnya. Kalau dalam spektrum yang realnya ya. Ini 3H.
Selanjutnya yang kita bisa lihat di sini adalah pemecahan sinyal. Pemecahan sinyal pada spektrum proton NMR terjadi dengan mengikuti aturan N+1. Maksudnya adalah di mana tiap proton dapat merasakan jumlah proton ekivalen dari karbon atom yang ada di sebelahnya. Jadi pecahannya itu menjadi N+1. Artinya di sini kita nanti akan mengenal pecahan sinyal itu. Kalau dia tidak pecah disebut dengan singlet, kalau dia pecah dua doublet, triplet, quartet, quintet, sextet, dan septet. Ini adalah kalau 7, ini ada 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kalau kita lihat di spektrum NMR tadi, proton NMR, tadi kita bisa dapat memperoleh tadi chemical shift-nya, kemudian integralnya, maka kemudian informasi yang bisa kita tarik lagi adalah nilai bentuk dari pecahan sinyalnya. Itu akan memberikan informasi kepada kita di sebelahnya itu ada berapa H. Maksudnya adalah kalau misalnya ini ya, ini ada integral 1, berarti mengindikasikan bahwa di sini ada 1 proton. Ini integral 2, di sini ada 2 proton. Kita berasumsi kalau ini misalnya adalah CH, ini adalah CH2. Maka ketika dia CH, dia muncul sebagai triplet. Berarti dengan peraturan N+1, maka kita bisa menyimpulkan bahwa di sebelahnya itu ada 2H. Kalau kita lihat di sini, ini adalah sinyal untuk integral 1, maka dia muncul triplet karena di sebelahnya itu ada 2H, maka 2 tambah 1, 3. Maka dia akan muncul sebagai triplet, 2 tambah 1. Kemudian ada lagi, ini satu sinyal terintegrasi 2, berarti ini adalah CH2, dia muncul sebagai doublet, berarti di sebelahnya ada 1H. Ini, CH2 ini akan muncul sebagai doublet yang mengindikasikan bahwa di sebelahnya ada 1H. Berarti pola pecahan sinyal itu akan membantu kita melihat tetangganya itu punya berapa H. Maka kalau dia punya, tetangga itu punya 2H, maka akan berlaku 2 tambah 1, berarti N+1. N itu adalah jumlah proton tetangga. Jadi kita bisa memprediksikan bagaimana cara merangkai struktur-struktur itu dengan kita mempertimbangkan pecahan sinyalnya, sehingga kita tahu bahwa ketika suatu CH2 dia pecah sebagai doublet, maka di sebelahnya itu hanyalah atom yang mempunyai 1H. Seperti ini ya. HA yang di sebelahnya ada 2H, maka dia akan muncul sinyalnya sebagai N+1. Ada 2, berarti dia akan triplet. Sedangkan kalau yang di sini, dia punya 1H, maka dia akan muncul N+1, 1 tambah 1, 2. Maka dia akan muncul sebagai doublet. Inilah munculnya sinyal untuk CH3, CH2I misalnya. Berarti CH3, karena di sebelahnya ada CH2, berarti CH3 akan muncul sebagai triplet. CH2 akan muncul sebagai quartet. Dan kalau kita lihat bagaimana intensitas pecahan sinyal itu, kalau singlet itu adalah 1, kemudian kalau doublet itu dia sama tinggi dia. Pecah sinyal 1 banding 1. Kalau triplet 1, 2, 1, berarti yang di tengah ini lebih tinggi daripada pinggirannya. Quartet 1, 3, 3, 1, quintet 1, 4, 6, 4, 1, dan selanjutnya seperti ini, mengikuti Pascal triangle. Dan ini kita lihat dia bentuk pecahan sinyalnya, ini doublet, ini doublet, ini doublet, dan ini multiplet. Dan yang terakhir kita bisa melihat, menarik informasi nilai dari konstanta kopling. Apa itu konstanta kopling? Untuk suatu sinyal yang terpecah secara sederhana, konstanta kopling itu diukur dengan menentukan jarak. Ini kan tadi sinyalnya adalah quartet. Berarti jarak antara puncak. Ini dinyatakan dengan nilai J itu Hertz. Jarak antara puncak. Karena
pergeseran kimia biasa dinyatakan dengan ppm, sedangkan kalau kita mau mengukur nilai frekuensi, nilai dari konstan kopling dalam bentuk frekuensi, nilainya harus dalam bentuk frekuensi, maka nilai ppm tadi kita kembalikan ke frekuensi dengan cara mengalihkan angka ppm tadi dengan kekuatan NMR yang kita gunakan. Jadi kalau kita menggunakan berapapun angka ppm, kemudian dikalikan kalau kita menggunakan misalnya NMR 400 dikalikan 400, kalau NMR kita kekuatannya adalah 500 MHz maka dikalikan 500. Dan apa informasi yang kita bisa dapatkan dari nilai konstan kopling itu, kita bisa menentukan berapa kekuatan, berapa ini kalau misal kita melihat nilai konstan kopling antara 2H itu 6 sampai 8, maka kita bisa memprediksikan dia adalah merupakan pecahan sinyal dipengaruhi oleh H ini terpecah oleh H ini. Dan ini sangat memberikan informasi itu adalah kalau kita menentukan apakah suatu sinyal kita bentuknya cis apa trans, maka kita bisa menghitung nilai konstan koplingnya. Kalau dia trans, maka nilai konstan kopling antara 2H ini adalah sekitar 11 sampai 18. Sedangkan kalau dia cis itu 6 sampai 15. Kemudian juga sangat penting di aromatik. Misalnya kita mau menentukan dia orto, meta, ataupun para, itu dari nilai konstanta kopling. Jadi informasi dari konstanta kopling itu melihat seberapa besar pengaruh tetangganya membuat dia terpecah sinyalnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan bahwa poin-poin yang harus kita tarik dari spektrum proton NMR itu yang pertama adalah kita lihat dulu pergeseran kimianya berapa, catat. Karena pergeseran kimia mengindikasikan ada informasi yang kita bisa tarik. Pergeseran kimia ini adalah karakteristik untuk resonansi proton yang dimiliki oleh gugus apa. Misalnya kalau alkana, kalau dia muncul di sekitar 1 sampai 2, maka kita bisa memperkirakan dia mungkin adalah H yang merupakan H yang terdapat dalam satu gugus alkana. Atau misalnya ada lagi yang dia muncul sekitar 2 gitu, berarti dia H yang ada berdekatan dengan karbonil. Ada seperti yang saya jelaskan, ada berapa ciri khas dari kemika shift atau pergeseran kimia dari suatu molekul. Kemudian kita bisa melihat integralnya, integrasinya, kita bisa tahu berapa jumlah H misalnya. Kalau misalnya H yang 1 kita bisa prediksikan itu adalah CH. Kalau 2 misalnya adalah CH2. Kalau 3 misalnya adalah CH3. Kemudian kita melihat pola pecahan sinyalnya. Berarti apakah dia doublet, triplet, atau singlet, itu tergantung kepada memberikan informasi ke kita, tetangga itu berapa jumlah H-nya. Dan yang terakhir adalah nilai konstanta kopling yang akan membantu kita menentukan, ini biasanya berguna ketika kita mau melihat suatu seberapa kuat si tetangga itu membuat dia terpecah. Jadi kalau misalnya kita lihat di alkena, kita bisa tahu nilai dari dia cis apa trans. Kemudian kalau pada aromatik kita bisa tahu apakah dia posisi H-nya itu terpecah itu karena posisi orto, meta ataupun para. Ini contoh dari spektrum kita tadi dan bagaimana cara kita menentukan konstanta kopling. Oke, berarti ini spektrum H NMR yang realnya. Dimana ini adalah nilai dari ppm. Maka untuk melihat berapa nilai konstanta koplingnya, kebetulan ini menggunakan NMR 500 misalnya, maka nilai 6,227 ini dikalikan dengan 600, itulah nilai frekuensinya, ini juga dikalikan 600, kemudian kita nanti tentukan nilai konstanta koplingnya. Untuk detail bagaimana penentuan konstanta kopling nanti akan saya bahas di video yang lain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.